Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Urrahman, NIM 2110201084. Dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baik, sebelum kita memasuki PowerPoint-nya, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Fenomena Alam di Sekitar. Fenomena alam adalah peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika dan kemudian tak diciptakan oleh manusia. Meskipun dapat memengaruhi manusia atau bakteri, penuaan, bencana alam. Contoh umum dari fenomena alam termasuk letusan gunung berapi, cuaca, dan pembusukan. Kemudian aurora merupakan salah satu fenomena alam. Sebagian besar fenomena alam tak berbahaya seperti hujan. Fenomena alam seperti letusan gunung berapi, tsunami, dan tornado dianggap berbahaya dan dapat menimbulkan kematian. Fenomena adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan di dunia dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia. Adapun contoh-contoh fenomena alam, yang pertama ada banjir. Banjir diartikan sebagai meluapnya air sungai ke daerah-daerah yang dilalui aliran sungai. Keadaan ini terjadi karena daya tampung air sungai tidak mencakupi dengan volume air yang ada. Adapun beberapa upaya untuk mencegah terjadinya banjir di saat musim hujan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air di sekitar rumah kita, mengadakan kerja bakti untuk membersihkan saluran-saluran air di desa kita, mengadakan bakti sosial untuk membersihkan sungai-sungai. Kemudian ada lagi fenomena alam gempa bumi. Gempa bumi merupakan bencana alam yang terjadi karena proses alam dan bukan disebabkan karena tangan manusia. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena adanya pergeseran di dalam lapisan kulit bumi. Gempa ini biasanya berskala kecil maupun besar. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa bumi akibat letusan gunung berapi. Gempa vulkanik terjadi berdekatan dengan gunung berapi dan mempunyai bentuk keretakan memanjang yang sama dengan gempa bumi tektonik. Adapun cara-cara untuk menghindari terjadinya gempa bumi bisa kita lihat. Jika kita di dalam ruangan, ada beberapa cara untuk berlindung. Kita berada di luar ruangan, ada beberapa cara juga di sana bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke gunung meletus. Bagi penduduk yang tinggal di sekitar gunung, terutama gunung berapi, kemungkinan terjadinya gunung meletus selalu ada. Pada umumnya, gunung yang akan meletus tidak langsung memuntahkan material yang dikandungnya. Gunung yang akan meletus mempunyai tanda tertentu. Tanda-tanda tersebut antara lain terjadinya gempa yang berulang-ulang, banyak binatang yang meninggalkan hutan di sekitar gunung, udara di sekitar gunung menjadi sangat panas, gunung mengeluarkan lelehan-lelehan lava pijar maupun lahar dingin, kemudian tercium bau belerang yang sangat menyengat. Jika kita sudah mengetahui bahwa gunung di daerah kita akan meletus, maka sebaiknya kita mengungsi sesuai dengan arahan pemerintah. Kemudian ada lagi tanah longsor. Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Penyebab utama terjadinya longsor adalah hujan lebat pada daerah yang mempunyai lereng curam. Daerah yang tinggi dengan lereng curam serta tidak adanya pepohonan akibat penebangan kayu liar mengakibatkan terjadinya longsor yang menghantam daerah di bawahnya. Peristiwa longsor ini sering tidak disadari oleh masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan atau pegunungan yang gundul atau kurang memiliki ketahanan tanah yang kuat. Longsor juga banyak disebabkan karena ulah tangan manusia yang tidak bisa menjaga lingkungan. Ada hal-hal yang perlu diketahui atau dilakukan untuk mencegah terjadinya longsor adalah jangan menebang pepohonan tanpa diiringi penanaman kembali. Lakukan penanaman atau penghijauan lahan pada daerah yang gundul.
dan seterusnya, bisa dilihat di sana. Kemudian terakhir ada tsunami. Gelombang tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah adanya gempa di bawah permukaan laut atau suatu longsor di bawah permukaan laut. Hal ini mengakibatkan terjadinya gelombang air laut yang besar dengan ketinggian mencapai 30 meter bahkan lebih di tengah laut. Hal-hal yang bisa dilakukan jika tsunami terjadi adalah sebagai berikut. Jika kita berada di pinggir laut atau dekat sungai, segera berlari sekuat-kuatnya ke tempat yang lebih tinggi. Jika memungkinkan, berlarilah menuju bukit yang terdekat. Kemudian bisa dilihat di sana, jika situasi tidak memungkinkan untuk pergi ke tempat evakuasi, carilah bangunan yang bertingkat yang bertulang. Gunakan tangga darurat untuk sampai ke lantai yang paling atas. Kemudian jika situasi memungkinkan, pakai jaket hujan dan pastikan tangan bebas dan tidak membawa apa-apa. Terima kasih. Demikianlah presentasi singkat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.